Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan. Kami puji Engkau. Kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber kehidupan, kami datang bersyukur kehadapan Tuhan. Bersama-sama jemaat ketebusan-Mu membuka diri kami untuk menerima pengurapan Tuhan dan taburan firman Tuhan. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang belum bersama-sama kami, Engkau jaga hati mereka, Engkau beri berkat buat mereka, penghiburan dan pemulihan bagi yang lemah, yang sakit, yang bepergian. Engkau jaga langkah mereka agar kembali dengan selamat. Terpuji Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita ungkapkan penyataan iman kita, penuh semangat, penuh penghayatan. Mari bersama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Selamat datang Bapak Pendeta Oka dan Ibu. Tuhan telah memimpinnya, kami senang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian yang kedua sebelum kita dilawat oleh firman-Nya.
Terpujilah Tuhan Yesus, sumber segala kekuatan kami, yang mempunyai sabda yang kudus. Saat ini kami menyambut firman itu, karena kami lapar akan firman Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan dari firman itu, dan penyegaran dari firman Tuhan. Roh Kudus akan menguasai bibir hamba Tuhan, menguasai setiap jemaat yang mendengar firman-Mu, supaya bersama-sama kami beroleh berkat dari firman itu. Berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca kitab Esra. Di Esra pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-11. Esra pasal 3 pada ayatnya yang ke-11. Ayat ini saya akan bacakan juga dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Mari melihat firman Tuhan, demikian bunyinya. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Terjemahan bahasa sehari-hari saya akan bacakan dalam kalimat demikian. Rakyat menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan sambil mengulang-ulang bagiannya yang terakhir. Demikian bunyinya, Tuhan itu baik dan kasih-Nya kepada Israel kekal abadi. Tema yang kita dalami dari pembacaan ini berbunyi, sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang mulia, lakukanlah berulang-ulang. Sesuatu yang mulia, lakukanlah berulang-ulang. Artinya, apa yang buruk jangan diulangi lagi. Benar demikian? Saya kemarin Rabu ke Jakarta dengan anak saya, dengan Pak Nipas. Jam 9 malam berangkat, setengah 6 sampai Jakarta, kecepatan 145 kecepatan mobil. Tolak lagi, tidak bisa tidur di sana, balik lagi 2 jam kemudian, sampai di rumah jam 9 malam hari Jumat, hari Kamis malam. Lelah sekali. Anak saya bilang apa? Papi, jangan diulangi lagi. Nyonya saya bilang, jangan diulangi lagi. Saya pun bilang diri saya, ojo ngulangi maneh. Kecepatan mobil yang begitu kencang, 6 jam sampai Jakarta, jangan diulangi lagi. Buruk itu. Karena itulah saya bertobat. Jangan mengulangi apa yang buruk. Jadi apa yang baik, yang terpuji, lakukanlah berulang-ulang. Amin. Baik, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kitab Esra yang kita baca tadi, kalimat yang terakhir dikatakan, diulang. Yang diulang itu kalimatnya berbunyi, Tuhan itu baik dan kasih-Nya kepada Israel abadi. Diulang. Modelnya begini Bapak Ibu, kelompok sebelah barat saya mengatakan Allah itu baik bagi kami, kasih-Nya setia dan kekal kepada kami. Disambung kelompok timur, Allah itu baik, kasih-Nya setia kepada kami. Sambung yang barat, sambung yang timur, diulang-ulang dengan cara bersaut-sautan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, apa pertimbangannya? Sampai kalimat yang begitu pendek diulang sampai berapa kali? Mungkin puluhan kali Bapak Ibu. Apa pertimbangannya?
saya mengatakan ada 3 pertimbangan pengulangan kalimat Allah itu baik. Yang pertama, bangsa Israel telah dipimpin bebas keluar dari perbudakan negeri Babel menuju kota makmur yang disebut dengan kota Yerusalem. Bebas perbudakan, masuk ke kota makmur namanya Yerusalem, sehingga mereka sangat bersuka cita. Allah yang memimpinnya. Itu alasan pertama. Yang kedua alasannya, kita buka Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Keluaran di pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 yang berkata demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, Musa mengajarkan dan bangsa Israel merasapi, memahaminya status mereka sekarang. Apa status mereka sekarang? Dikatakan oleh Keluaran tadi, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Itulah status bangsa Israel. Di antara segala bangsa-bangsa di dunia, Israel umat kesayanganku. Yang kedua, kamu kujadikan kerajaan imam. Umat yang punya kuasa, umat yang punya kewenangan, umat yang mengatur dan semuanya. Yang ketiga, kamu adalah bangsa yang kudus, yang dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Alasan kedua. Yang ketiga alasannya, Esra pasal 3 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk senegeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Dalam proses membangun pondasi bait Allah, mereka mengalami ancaman-ancaman dari negeri sekitarnya. Dan mereka ketakutan Bapak Ibu. Tapi dalam ketakutan mereka terus bekerja. Karena apa? Mereka paham bahwa Allah menyertai mereka. Ketika berhasil membangun pondasi itu, mereka berkumpul sekarang. Memuji Tuhan, memberi persembahan korban sama Tuhan, bersorak-sorak kegirangan. Kalimat yang mereka ulang-ulang ucapkan adalah, Tuhan itu baik. Kasih setianya abadi terhadap Israel. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, saya bertanya, apa makna pengulangan-pengulangan itu Bapak Ibu? Saya mereview pengalaman saya SD, SMP, SMA Bapak Ibu. Guru saya berpesan, setelah pulang anak-anak, baca lagi di rumah, supaya semua kau paham betul. Pulang dari sekolah, saya duduk, makan, habis itu baca lagi pelajaran di sekolah. Terus baca sehingga ketika besok ulangan nilainya hebat. Itu makna pengulangan bagi saya waktu belajar Bapak Ibu. Nah sekarang makna pengulangan. Tuhan itu baik dan seterusnya. Apa maknanya? Tuhan mau supaya bangsa Israel tidak mudah melupakan kasih setia Tuhan yang begitu besar, membuat mereka keluar dari perbudakan, masuk ke kota subur Yerusalem. Dalam ketakutan membangun pondasi bait Allah,
Allah memberi kekuatan baru kepada mereka. Jangan mudah melupakan kasih dan penyertaan Tuhan. Itu maknanya. Ada pengulangan. Tuhan itu baik. Yang kedua, jemaat Israel supaya terus memahami cara yang sangat indah pimpinan Tuhan atas dirinya. Dari ancaman, dari kesulitan, perjalanan yang jauh, tapi Tuhan memimpin mereka. Yang ketiga maknanya mensyukuri status yang Tuhan beri kepada mereka, anak kesayangan, kerajaan imam, luar biasa, umat yang kudus. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, saya teringat dengan pengulangan kata-kata Tuhan Yesus Kristus kepada Petrus. Yohanes pasal yang 21, 15 sampai 17. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, saya mengasihi Tuhan. Ulang lagi, Petrus, apakah kau mengasihi saya? Jawabnya sama, ulang lagi. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Pengulangan, maksudnya apa? Tuhan mau supaya Petrus dalam mengerjakan tugas pembinaan jemaat bekerja penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang. Diulang, dan diulang. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, seringkali orang tua berpesan pada anak-anaknya diulang. Hati-hati di jalan, maknanya adalah penyelamatan. Setiap Rebu kita berpuasa. Tutup puasa Rebu, saya mengajak tim doa di sini. Maka setiap pembukaan doa itu, saya selalu berkata begini. Teman-teman pendoa sahabat yang setia, mari ungkapkan kata-kata pengagunganmu kepada Tuhan seluas-luasnya. Saya ulangi lagi, mari ungkapkan kata-kata pengagunganmu kepada Tuhan seluas-luasnya. Saya beri waktu 10 menit, bahkan lebih. Saya katakan, mari bersama-sama katakan, Yesus, engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus, Allah pencipta, Allah maha kasih. Ulang, terus ulang. Allah layak diagung-agungkan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, jangan pernah berpikir doa panjang itu karena pokok doanya banyak. Bukan itu yang saya pikir. Doa panjang dan lama itu karena ada ungkapan pengagungan Tuhan berlama-lama. Diulang. Seringkali kita kalau berdoa Bapak Ibu, yang kita ulang adalah permintaan. Berkati anak saya, berkati suami saya, berkati istri saya, berkati guru saya, minta ini, minta itu, minta. Diulang permintaannya, tapi pengagungannya satu kalimat cukup. Tidak salah memang, cuma saya mau ngajak jemaat. Tiru jemaat di Israel ini. Dia ulang kalimat yang sama. Tuhan itu baik, kasihnya tidak pernah berhenti kepada kami. Ulang lagi, dan seterusnya. Semoga jemaat belajar mengungkapkan pengagungan Tuhan berulang-ulang kali. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada gereja yang pujiannya cuma 2 selama 1 jam, 2 jam ibadah. Karena diulang-ulang, luar biasa. Sampai ada yang menangis-nangis, lagu diulang-ulang. Luar biasa Bapak Ibu. Ada jemaat, gereja juga yang nyanyiannya 10 lagu, tapi tidak ada resapan di hati kadang-kadang. Itu bahaya Bapak Ibu. Kalau doa pribadi, doa saya dan pujian saya, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Saya ulang,
Terus saya ulangi berkali-kali Bapak Ibu. Lagu yang lain, Bapa Engkau sungguh baik, diulang. Ada lagu, kami mau bersinar terus kata lagu pujian nanti. Artinya apa? Tidak mau berhenti bersinar, terus menerus bersinar untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama sekarang lihat kedekatan pemazmur. Dia mengulangi langkah-langkahnya ke bait Allah. Ulang langkahnya, terus menerus mau ke bait Allah saja. Mazmur pasal yang ke-84. Kita lihat bersama-sama. Di Mazmur pasal yang ke-84 berkata demikian. Ayat yang kedua, 3, dan 11. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur ingin terus melangkah ke bait Allah, terus melangkah kaki ke bait Allah. Karena apa? Karena mengerti indahnya hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, apa yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji, lakukan berulang-ulang. Bukankah baik mengasihi suami atau istri? Lakukan berulang-ulang kali. Bukankah baik mengampuni orang bersalah kepada kami, kepada kita? Lakukan berulang-ulang kali. Injil Matius mengatakan ketika muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kali kami mengampuni orang bersalah kepada kami? Apakah 7 kali? Apa jawaban Yesus? 7 kali, 70 kali. Artinya apa? Tidak jemu-jemu, berulang-ulang mengampuni, terus menerus mengampuni. Itulah pesan Tuhan untuk kita. Apa yang mulia, bukannya mengasihi itu baik, kerjakan berulang-ulang. Bukankah menghargai prestasi orang itu baik, kerjakan berulang-ulang. Jangan seperti renungan minggu lalu kemarin pagi, Miriam iri hati kepada kakaknya Musa. Dia mulai menjegal pekerjaan yang dikerjakan Musa. Akhirnya Tuhan menghukum Miriam dengan apa? Kusta. Oh, bahaya sekali. Seharusnya Miriam tahu Musa itu baik karyanya, hebat hubungan dengan Tuhan. Dia harus ikuti dan mendukungnya, menopangnya. Bahkan mengulang sesuatu yang baik seperti Musa, lakukan yang baik. Jemaat kekasih Kristus, kita semua sebenarnya punya 3 hal, pengalaman 3 hal, seperti bangsa Israel punya pengalaman 3 hal. Israel punya pengalaman 3, tadi saya katakan, bebas dari perbudakan Babil, merdeka ke Yerusalem. Kita bebas dari perbudakan dosa, bukan? Jadi anak merdeka. Dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 12, kamu anak yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Di kitab Galatia 4 ayat 7 mengatakan, kamu ahli waris sorga karena kamu anak Allah. Betapa indahnya hidup kita dibuat oleh Yesus Kristus. Karena itulah
layak sekali gereja Tuhan, Jemaat Kalvari, kalau menyanyi ulang apa yang sangat menyentuh hati kita masing-masing. Misalnya lagu tadi saya bilang, Allah itu baik, dan seterusnya, ulang, diresapi sampai air mata mengalir. Dan Tuhan melihat kita punya niat kedekatan yang terus-menerus dengan Tuhan. Kata pengulangan itu penting Bapak Ibu. Di rumah seringkali cucu saya datang ke omanya, Oma cantik hari ini, oh Om manis hari ini, diulang lagi, Oma cantik hari ini, oh Oma sangat bahagia hari ini, diulang. Ujung-ujungnya, Oma uang saku, tidak apa-apa. Oma aku minta belikan pulsa. Yang penting dia mengulangi sesuatu pujian yang layak disampaikannya. Tuhan kadang-kadang rindu kita mengucapkan pengagungan kepada Dia berulang-ulang. Membuktikan kita punya pemahaman yang luas dan dalam tentang Dia. Yang kedua, kita diketahui merasakan pimpinan Tuhan dalam keseharian kita masing-masing. Karena itulah Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, nanti belajar di rumah. Doa, pengulangan berkali-kali, tidak salah. Nyanyi diulang berkali-kali, itu indah. Membuktikan pemahaman kita, pendalaman kita tentang Yesus Kristus amat dalam, amat luas. Bila jemaat semuanya mengerti apa yang mulia, apa yang baik, apa yang luhur, apa yang terpuji, lakukan berulang-ulang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sangat mengasihi kami telah dibebaskan dari perbudakan dosa dan diangkat menjadi anak-anak kerajaan sorga. Kami bersukacita. Sebabnya kami mengulang pujian kami, mengulangi pengagungan kami berkali-kali. Karena kami sangat merasakan karya Tuhan dalam hidup kami hari ke hari. Saat kami memakai nama-Mu dalam hidup kami sebagai pondasi iman kami, tantangan itu datang kepada kami, ancaman datang kepada kami, tapi kami berhasil meletakkan dasar hidup kami, dasar firman kebenaran-Mu, dan kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, semua gereja-gereja di Kota Malang, berkat-Mu mengalir, kasih-Mu melingkupi mereka, hamba-hamba Tuhan yang melayani, lengkapi dengan hikmat surgawi, wibawa surgawi, dan kesehatan. Berdoa untuk jemaat-jemaat yang kena penyakit apapun bentuk penyakitnya, Tuhan akan menghancurkan penyakit itu dan memulihkan jemaat Tuhan ini. Berdoa untuk Kota Madya Malang, berkati pemerintah kami di Kota Malang, beri mereka kuasa hikmat dan bekerja bijaksana untuk memakmurkan masyarakat Kota Malang. Seluas berdoa untuk bangsa negara Indonesia Tuhan, pelihara bangsa kami, pakai pemimpin bangsa kami, bekerja dengan hikmat Allah. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk BMGK dan Lembaga Alkitab Indonesia, berkat-Mu akan melengkapi mereka, memberi mereka kuasa untuk bekerja, agar mereka tetap melaksanakan tugas sambil memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk persembahan syukur kami ya Bapa di sorga, kami sangat senang melayani pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami bawa ke mezbah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mohon berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Jemaat kekasih, pulanglah dengan selamat dan sejahtera, buka hatimu, agungkan Tuhan dalam setiap kesempatan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat masih berdiri, kita akan memuji Tuhan. Yesus menginginkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik secara terus-menerus agar kita bersinar. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian bersinar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang.